teman-teman yang belum tahu tadi nih, ada Kak Edwin dan Kak Kurnia Erwin. Sorry Kak. Nah, Kak Erwin ini merupakan pendiri dari Malam Museum. Mungkin teman-teman kalau belum pernah mencoba untuk ikut agenda-agendanya mungkin harus ikut guys. Kalian harus tahu kalau di Malam-Malam Museum itu sangat menarik. Saya sudah pernah coba. Mungkin yang kedua adalah Kak Kurnia Sari, kita panggilnya Kak Nia. Beliau adalah Duta Museum Daerah Istimewa Yogyakarta sampai saat ini ya Kak ya. Nah nih Kak, saya penasaran banget nih dengan Kak Kurnia nih. Kan Kakak background-nya kesehatan nih Kak. Nih, kenapa sih Iya, kok bisa tertarik sama museum nih? oke. Jadi awal mulanya itu kan saya memang sering ikutan kegiatan komunitas yang tentang kesejarahan, tentang permusiuman. Dulu saya juga pernah join nih, Kak Erwin nih, join Malam Museum yang Oh ya, pertama itu oke di oke. Benteng Fredebek ya. Nah itu asik sih kayaknya kegiatannya. Terus setelah itu saya juga join, jadi di Jogja itu kan banyak sekali ya Kak ya, komunitas-komunitas tentang permusiuman, tentang sejarah. Nah itu aku join komunitas Yogyakarta 45 itu tentang sejarah, terutama tentang mengulas serangan umum 1 Maret. Nah di situ kita berkegiatan di museum. Dari situ menarik nih kalau kita jalan main-main ya di museum, nggak hanya ke mall kayak gitu. Jadi ya asik sih, di museum kita bisa banyak belajar, kita banyak tambah ilmu. Kenal Kak Edwin juga dari museum ya Kak ya? Betul betul betul. Wah, pasti seru ya Kak ya. Di Malam Museum tuh teman-teman harus coba ikut lah. Nanti mungkin bisa tanya nih ke Kak Edwin. Kalau Kak Edwin sendiri gimana sih bisa tertarik dengan museum dan mungkin ini Kak, satu lagi. Kalau gimana Kakak tuh mendirikan komunitas Malam Museum. Mungkin nanti teman-teman yang mau join bisa join kemana gitu Kak. Aduh, dicecer pertanyaan nih Kak Edwin. Penasaran aja. Oke, kalau aku sih karena background pendidikan aku tuh sejarah ya, karena aku kuliah di jurusan ilmu sejarah UGM. Beda jauh dengan Mbak Nia ya. Kalau Mbak Nia kan di kesehatan ya, kalau aku emang relate dengan museum gitu kan. Nah, sehingga kemudian emang dari sejak awal kuliah itu emang udah passionate di bidang permusiuman. Jadi emang suka apa ya, nge-explore museum karena aku berpikir bahwa museum itu tempat untuk kita mengenal suatu tempat pertama kita untuk mengenal suatu daerah gitu loh. Jadi setiap kali aku ke mana, ke kota mana, yang pertama kali aku cari itu adalah museumnya, karena disitulah aku kemudian belajar tentang sejarah kota mereka, terus kemudian peradaban mereka seperti apa, kayak gitu. Jadi emang relate banget dengan keilmuanku waktu zaman kuliah. Nah, habis itu bercerita soal Malam Museum, jadi Malam Museum itu ide dasarnya itu sebenarnya terinspirasi dari film ya. Kalau pernah nonton teman-teman nonton film Night at the Museum, dulu tuh suka nonton juga. Jadi berpikir kayak kayaknya seru nih kalau misalnya kita coba untuk jalan-jalan malam hari di museum gitu kan. Nah, terus akhirnya kemudian ngajuin apa namanya, ngajuin program ke Kemendikbud waktu itu, Dikti, lewat program kreativitas mahasiswa. Kalau beberapa teman di sini itu masih berstatus mahasiswa pasti familiar banget lah, familiar banget tuh dengan uh, PKM gitu kan, program kreativitas mahasiswa. Nah dulu tuh program kreativitas mahasiswa ke bidang kewirausahaan, jadi dulu tuh profit oriented gitu loh, dengan tajuk jelajah malam di museum gitu loh. Nah itu sih sebenarnya awal mulanya. Terus kemudian ya mulai berkembang sampai sekarang sehingga berubah jadi komunitas yang tadinya hanya PKM tapi terus berlanjut menjadi komunitas nirlaba kayak gitu. Singkatnya kayak gitu sih. Asik nih. Kak, kalau mau join gimana nih Kak? Mungkin teman-teman ingin join. Kalau pengen join sebagai peserta itu kami buka untuk umum ya. Kalau untuk jelajah malam museum sendiri batasan usianya itu 18 tahun, 18 tahun sampai
35 sampai 40 tahun itu bisa join sebagai peserta untuk jelajah malam museumnya. Nah, kalau misalnya pengen join sebagai relawan atau volunteer atau anggota di komunitas malam museum, nanti bisa join, statusnya harus mahasiswa aktif gitu ya. Jadi harus mahasiswa aktif. Jadi buat teman-teman yang udah lulus, ya nggak bisa lagi join di malam museum. Karena kami punya agenda bahwa teman-teman mahasiswa itu kan punya waktu luang yang cukup banyak ya. Nah, salah satu kemudian nanti untuk mengisi waktu luang mereka di tengah kesibukan kuliah mereka, ya mereka akan bergabung di komunitas. Nah, salah satunya di komunitas Malam Museum. Nah, sekarang itu kami udah punya relawan itu sekitar 50 orang, Mbak Novi dan Mbak Nia. Jadi ada 50 orang relawan, itu statusnya semuanya mahasiswa. Mahasiswa dan mereka latar belakang pendidikannya itu nggak mesti harus relate dengan museum, nggak mesti harus relate dengan sejarah, tapi memang mereka yang punya passion di bidang permuseuman dan pengen belajar tentang museum, sejarah dan cagar budaya kayak gitu. Jadi ada anak-anak broadcast, ada anak kesehatan juga Mbak Nia. Kami itu juga punya anak kedokteran gitu. Ya, anak kedokteran, terus kemudian punya teman-teman teknik ada, terus kemudian sastra dan filsafat, terus kemudian komunikasi, jadi macam-macam sekarang. Nah, ada tuh tadi yang di chat tuh S2 boleh nggak? Sebenarnya boleh sih kalau pengen join gitu ya, kalau punya waktu luang gitu. Asal masih berstatus mahasiswa dan kuliahnya harus di Jogja, Mbak Novi. Ya, kuliahnya harus di Jogja. Nggak bisa, kalau kuliahnya di Bandung, ya nggak bisa dong jadi relawan. Karena kegiatan kami lebih banyak di Jogja. Gitu. Baik, Kak. Terima kasih nih. Wah, terinspirasi sekali ya. Banyak hal-hal yang seru nih. Lalu ini Kak, kalau untuk Kak Kurniasari, dari interest nih yang awalnya kayak coba-coba masuk komunitas, lalu sangat tertarik di bidang museum, kok ini Kak kepikiran nih, kok mau menjadi duta museum gitu. Gimana sih Kak? Oh ya, jadi ketertarikan itu kita boleh dong ya, basic passion kita di bidang lain, misalkan dari tenaga kesehatan, kita tertarik akan sejarah, akan permusiuman, itu boleh-boleh saja. Dan justru kita akan semakin mengembangkan diri kita, tidak melulu tentang dunia kesehatan, tetapi kita juga berwawasan luas, kita bisa mengembangkan tentang permusiuman, tentang sejarah, kebudayaan, dan yang lainnya. Kemudian ketertarikan saya, jadi berawal dari komunitas itu tadi Kak, dari kegiatan sering mengunjungi museum, karena di Jogja kan sering ya ada pameran-pameran sebelum masa pandemi ya, kita bisa mengunjungi pameran dengan leluasa, kita bisa ke museum mana aja tanpa ada pembatasan ya. Nah itu menarik nih, kita bisa mengunjungi museum, belajar dari sana banyak hal ya. Kemudian mulai nih Dinas Kebudayaan DIY membuka pendaftaran duta museum. Nah, mungkin karena apa ya, ketertarikan, kemudian ada antusiasme dari sebelumnya, saya coba untuk mendaftar dan tentu melalui beberapa proses seleksi ya, mulai dari administrasi, kemudian interview, kita ada program-program yang akan kita buat seperti itu, terus lanjut ke tahap berikutnya sampai sekarang kayak gitu. Dan di Jogja ini kalau kita mau mengembangkan potensi kita mau eksplor berbagai hal tentang permusiuman, sejarah, itu tempat yang sangat tepat ya. Seperti yang Kak Edwin tadi bilang, setiap kita mengunjungi suatu tempat pasti ada list di dalam list kita itu untuk mengunjungi museum. Entah itu museum maupun pasar maupun tempat yang lainnya. Seperti itu, Kak. Oh, baik Kak, banyak sekali ya Kak agendanya. Nah, jadi duta museum tuh kira-kira selain kunjung museum terus ada kegiatan apa lagi nih Kak? Oke, jadi dalam waktu dekat ini kita juga masih membuka pendaftaran ya. Kita bersama Dinas Kebudayaan ada kegiatan Gebiar Museum Pleret. Nah ini sahabat museum sudah pernah ada yang mengunjungi Museum Pleret, lokasinya di Bantul ya. Dulu
Dulu itu suatu kedaton Pleret Mataram Islam. Gebiar Museum Pleret ini salah satu kegiatan di bulan ini, di menuju akhir tahun ini ya. Kemudian ini sekalian promosi boleh ya Kak ya? Boleh dong Kak. Mungkin Ya, teman-teman bisa tertarik ikut nanti. iya benar. Jadi kita ada kegiatan Gebiar Museum Pleret. Ini ada berbagai lomba, di antaranya lomba video pendek, kemudian ada lomba sketsa, kemudian ada jelajah situs Pleret secara virtual karena kita masih pandemi ya Kak ya. Kemudian ada lomba fotografi juga, kemudian ada lomba bercerita. Nah itu Kak, teman-teman, sahabat museum semuanya juga bisa mengunjungi akun Instagram Duta Museum DIY dan juga Dinas Kebudayaan DIY. Nah, di situ informasi mengenai lomba Gebiar Museum Pleret sudah diinfokan melalui akun Instagram dan official media sosial yang lainnya. Makasih Kak infonya, menarik sekali ya. Mungkin saya mau ikutan join nih Kak. Boleh, Ikutan boleh join banget. lomba. Oke. Terus Kira-kira Kak, tertarik lomba apa nih, pernyataannya, Kak Devi? aduh, lomba apa ya Mbak ya yang kayaknya jelajah virtual aja deh sambil rebahan, boleh nggak? Jelajah virtual itu kita memang harus mengikuti jelajah virtual sebelum mengikuti lomba yang tadi saya sebutkan, ada beberapa lomba itu. Jadi misalnya ya Kak ya, lomba sketsa. Kita harus mengikuti jelajah virtual dulu tuh. Karena Oh, kondisi sekarang kan situs Keraton Pleret itu sudah reruntuhan ya. Jadi kita nanti untuk mengikuti lomba sketsa itu akan membayangkan imajinya Kerto Pleret itu seperti apa. Jadi kita buat sketsa setelah mengikuti jelajah virtual. Jadi kita punya imajinasi gitulah. Jadi lebih bisa mengeksplor lagi. Itu wah, Kak. iya nih. Oke Kak, kayaknya menarik ya Kak ya. Cuman ini Kak, kayaknya saya nggak bisa gambar. Mungkin teman-teman yang lain bisa join aja. Terus Kak Edwin nih ada yang tanya nih, museum yang wajib dikunjungi di Yogyakarta apa Kak? Kak Edwin dan Kak Kurnia boleh menjawab nih. Yang menarik nih. Aduh, pertanyaannya sulit ya. Nanti kalau ada yang join di sini orang museum, nanti mikir kayak, oh kenapa Mas Erwin milihnya kayak gitu ya? Sebenarnya sih, apa ya, kalau museum mana yang paling menarik untuk dikunjungi, ya balik lagi pada interestnya teman-teman. Teman-teman sukanya apa? Kalau misalnya apa namanya suka perang, narasi tentang perang atau narasi tentang perjuangan kayak gitu, nanti bisa memilih museum kayak misalnya Museum Bredebek atau Museum Perjuangan atau Museum Monumen Jogja Kembali atau Museum TNI Angkatan Darat atau TNI Angkatan Udara. Yang suka budaya nanti bisa ke Museum Sonobudoyo atau ke Museum Keraton. Jadi tergantung sih ke apa namanya interestnya teman-teman. Dan apa namanya menurutku kita akan lebih senang ke museum itu ketika kita tuh punya ketertarikan di situ gitu loh. Kayak misalnya itu tadi kayak suka batik misalnya ya ke museum batik gitu kan, atau suka wayang ya ke museum wayang, semuanya tersedia di Jogja kok. Di Jogja tuh ada sekitar 50-an museum ya Mbak Nia ya. Mbak Nia ini Iya, Duta Museum lebih pasti Kak. tahu lah. Lebih dari Wow. 50 museum ya. Iya. Tinggal milih aja tuh interestnya apa gitu kan, kesenangannya apa gitu. Kalau senangnya kesehatan ya ada Museum Dokter Yap misalnya, atau pengen lihat UGM atau kampus-kampus misalnya ya ada Museum UGM atau Museum Pendidikan Indonesia di UNY kayak gitu. Jadi tergantung sih apa namanya interestnya teman-teman gitu. Dan kalau interest, udah tertarik gitu kan, ya mau gimana pun bentuk museumnya pasti akan menyenangkan gitu. Nah, pasti Jawabannya ini moderat banyak banget banget ya. nih. Gak apa-apa Kak, memang Jogja tuh banyak sekali ya Kak ya, museumnya ada 50 lebih kata Kak Kurnia nih. Mungkin harus di sini tuh selama 1 bulan mengitari museum-museum di Jogja ini. Nah, nanti bareng sama Mbak Nia tuh. Nah, Iya, Boleh, boleh. tapi masa pandemi gini kegiatan-kegiatan malam museum atau kegiatan dari Duta Museum itu terkendala banyak pasti ya Kak ya. Iya Kak, jadi kalau di malam,
Mbak Nia dulu deh. Oke, di Mbak Nia dulu. Oh, jadi lebih ke virtual mungkin ya Kak ya. Tiap museum tuh membuka jelajah virtual, apa ya istilahnya, kunjungan virtual museum. Tiap museum ada seperti itu, dan saat ini setelah beberapa waktu PPKM kita vakum sementara ya untuk WKM atau wajib kunjung museum. Nah, mulai beberapa hari yang lalu WKM kembali berjalan. Mungkin dari sahabat museum nih bisa mendaftar juga kalau ingin mengikuti WKM, tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan ya, dan juga tetap ada pembatasan karena itu tadi protokol kesehatan. Bisa kunjungin di official Instagram Wajib Kunjung Museum. Nah, di situ sahabat bisa mendaftar untuk ikut serta program BKM. Oke, terima kasih Kak infonya. Kalau Kak Edwin gimana Kak? Malam museum gimana Kak? Kalau malam museum sih memang kegiatannya yang sifatnya offline karena kan peserta di komunitas malam museum itu ya kegiatan itu kan menimbulkan kerumunan gitu ya. Jadi jelajah malam museum aja kami pesertanya itu 100 orang ya. Mungkin pernah ikut ya. Itu pesertanya 100 orang kayak gitu per sesi gitu kan. Makanya kemudian selama pandemi ini pernah sih diselenggarain cuman pindah pagi hari karena ada jam malam kan. Kalau jam malam semasa pandemi itu jadi kemudian kita pindah pagi hari dan dibagi 2 sesi. Sesi pertama 50 orang, sesi kedua 50 orang kayak gitu dan diselenggarakannya di Museum Benteng. Nah, cuman karena kasus kemarin Juli Agustus itu kan COVID tinggi banget tuh. Nah, makanya kemudian kegiatannya kembali stop lagi tuh dan penerapan PPKM level 4 di Jogja itu membuat semua aktivitas itu jadi tertunda semua gitu, jadi terhambat semua. Nah, balik lagi kayak cuman di offline aja sih yang kami aktif itu kayak misalnya produksi konten kayak gitu kan di media sosialnya Malam Musim terutama di Instagram ya. Di Instagramnya Malam Museum ya kami rajin buat posting informasi tentang sejarah, museum sama cagar budaya gitu loh. Terus yang paling rutin itu namanya Jogja Walking Tour. Nah ini mengunjungi situs-situs bersejarah yang ada di kota Jogja. Udah ada 13 situs yang kemudian menjadi destinasi wisata sejarah yang kami tawarkan ke teman-teman gitu loh. Dan itu biasanya diselenggarakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Nah, Sabtu Minggu besok itu nanti akan jalan lagi tuh, karena PPKM kan udah turun level nih. Nah, turun level, terus habis itu teman-teman bisa join, dan itu langsung gitu loh. Meskipun juga dibatasi orangnya. Jadi biasanya yang daftar tuh banyak banget, Mbak. Tapi kami menerima maksimal 15 orang, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, ada yang nanya di kolom chatnya juga nih, katanya, kalau kemarin udah pernah ikut malam museum, berarti kalau udah lulus nggak bisa gabung dong? Gabung sebagai volunteer nggak ya? Kalau udah lulus. Tapi kalau gabung sebagai peserta, it's okay, silahkan. Jadi teman-teman boleh ikut kegiatan malam museum sebagai peserta gitu. Mau usianya 30 tahun, 35 tahun, atau 40 tahun, silahkan, boleh join. Tapi untuk menjadi relawan, ya catatannya itu sih, harus Mahasiswa mahasiswa ya aktif Kak. gitu. Banyak banget nih teman-teman yang sangat tertarik ya di museum ini. Oh ya Kak, Kak Erwin tentang malam museum nih. Nilai apa sih Kak yang ingin Kakak ajarkan atau berikan kepada para peserta itu dalam komunitas? Um, Value yang pengen kami sampaikan itu sebenarnya gini ya, karena museum itu kan menyimpan benda-benda bersejarah gitu ya. Kami itu pengen menyampaikan kepada teman-teman bahwa sejarah itu penting gitu. Kenapa penting? Ya karena lewat sejarah kita mengetahui asal-usul kita, tahu tentang identitas kita, tahu tentang apa yang terjadi hari ini itu adalah impact dari perilaku di masa lalu gitu loh. Jadi pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita petik dari sejarah itu banyak banget kayak gitu. Jadi pesan-pesan seperti itu sih yang pengen kami sampaikan kepada teman-teman peserta gitu kan. Apa yang terjadi hari ini tentu saja itu adalah bagian dari yang udah pernah dilakuin di masa lalu gitu kan. Itu yang selalu kami sampaikan kepada peserta. Dan di mana teman-teman bisa mendapatkan itu ya salah satunya di museum gitu. Iya nih Kak, belajar masa lalu tuh bisa apa ya? Bisa membuat kita lebih baik ya Kak ya katanya ya.
belajar sejarah loh ya, belajar sejarah ya, beda masa lalu sama sejarah loh. Oh Beda. iya, Beda. oke oke. Beda. Nanti Oh iya kuliahnya Kak, lain lagi nih. kalau ini Kak mau tanya nih Kak, buat Kak Edwin nih, dari segala, dari semua museum yang ada nih, yang paling menarik dan unik gitu menurut Kak Edwin, pengalaman waktu ke museum mana nih Kak di Jogja? Siapa nih? Mbak Nia nih? Atau aku? Mungkin Mas Edwin dulu, nanti sambung Mbak Nia. Kalau aku sih, apa ya? em, hampir semua museum udah pernah aku kunjungi di Jogja sih. Hampir semua loh ya. Tapi ada beberapa yang baru-baru juga. Karena ini masih PPKM, jadi belum sempat main gitu kan. Belum sempat mampir. Salah satu yang menarik mungkin kayak misalnya Museum Tinosidin. Nah, Museum Tinosidin itu menariknya gini, dia rumahnya Pak Tino Sidin, terus kemudian menampilkan tentang karyanya Pak Tino Sidin. Mungkin teman-teman yang milenial atau generasi Z ya, ya atau apalah itu yang kita sebut namanya kayak gitu kan, itu belum terlalu mengenal Pak Tino Sidin. Kalau yang zaman-zaman dulu itu di atasnya milenial tuh apa sih Mbak Nia ya? Di atasnya milenial ya, yang kelahiran 80-an, kelahiran Oh, 70-an, pasti kenal apa ya namanya, generasi apa namanya. Iya. Hmm, jadi jadi mereka itu lebih mengenal Pak Tino Sidin melalui seperti ini, praktek gambar. Jadi Pak Tino Sidin itu kalau menggambar angsa, misalnya apa menggambar nomor dua itu nanti bisa jadi angsa kayak gitu. Nomor tiga itu nanti bisa dibentuk jadi garis nomor oke. tiga gitu kan. Nanti akan berbentuk seperti apa, dikembangkan berbentuk seperti apa. Jadi menurutku itu menarik gitu loh, dan buatku itu engage dengan aku zaman dulu gitu loh, kayak oh iya zaman kecil dulu tuh waktu zaman TK kalau nggambar angsa itu dari nomor dua tuh kayak gitu kan, atau dan nggak ada gambar yang jelek, Pak Tino Sidin tuh selalu bilang bagus Bagus. gitu. Bilang bagus, dan itu relate banget Iya. sama aku gitu loh, kayak ngerasa itu aku banget gitu loh ketika aku berkunjung ke apa namanya museum Tino Sidin kayak gitu sih. Ya, Ya dulu sebenarnya kan semuanya menarik ya, di, semuanya menarik. dulu disiarin Mm-mm. di TVRI juga ya, Kak Edwin ya. Betul, Jadi betul, tiap betul, sore itu ada belajar menggambar bersama di TVRI gitu. betul. Itu yang generasi bawah-bawah itu kayaknya nggak tahu deh. Kita-kita Kayaknya ini saya ya, Kak perlu ya. ikut ke sana nih. Generasi tua ya. Kalau Kak Kurnia nih, di mana nih Kak yang menarik nih, museum yang unik gitu, Ah, yang dikunjungi? museum yang unik ya. Mungkin kalau jadi di tiap DIY ini kan tiap kabupatennya ada museum. Ada mungkin kalau kita ke Gunung Kidul kita bisa menjumpai Museum Kayu Wanagama. Kemudian kita ke Bantul itu banyak sekali ya museumnya. Bahkan ada Forum Komunikasi Museum Bantul atau FKMB. Kemudian kita di Kabupaten Sleman itu juga ada kumpulannya Forum Komunikasi Museum Sleman (FKMS). Di Kota Jogja tentu museum banyak juga ya, bahkan berjarak nggak dekat-dekat, nggak sampai 1 kilo udah ada museum lagi kayak gitu. Misalkan Benteng Fredebek, tinggal nyebrang jalan aja udah ada Museum Sono Budoyo. Kemudian di Kulon Progo itu ada rumah Museum Sandi. Nah, saat kita mengunjungi berbagai daerah di Yogyakarta, tentu kita akan sangat berkesan dengan mengunjungi museumnya, dengan mengunjungi tempat bersejarahnya ya. Jadi misalkan ke Gunung Kidul, mungkin akan kita jumpai Museum Kayu Wanagama, itu di apa ya, bukan hutan, di apa ya, pegunungan-pegunungan gitu. Nah, itu akan sangat menarik karena kita selain refreshing kita juga akan dapat banyak ilmu kayak gitu sih Kak. Jadi ya
di mana kita akan mengunjungi suatu daerah, kita juga kunjungi museumnya karena di situ pasti ada tempat-tempat yang bisa kita kunjungi kayak gitu. Ya sih Kak, Mas pasti banyak banget ya. Mungkin tapi buat teman-teman yang ke Jogja cuma sehari 2 hari, mungkin yang deket-deket sini aja Kak. Yang mungkin Sono Budoyo, Museum Kota Sono Budoyo, Jogja, ada iya. ya yang daerah itu ya Kak ya. Kemudian kalau yang menarik ya, museum yang menarik sama sih ya. Jadi semuanya menarik sesuai interest kita masing-masing. Mungkin kalau karena saya interest di apa ya di bidang sejarah ya, bisa tuh untuk yang belum mengunjungi Museum Soeharto mungkin atau museum yang ada di Bantul atau yang mana bisa banget untuk dikunjungi. Oke Kak, terus ini Kak, tanya lagi nih, wah banyak pertanyaan apa nih ya. Mungkin teman-teman yang mau bertanya bisa tulis di kolom komentar nih. Ini nih Kak, kan anak-anak zaman sekarang nih kan ini jarang ada yang berminat tentang museum atau mengunjungi museum kecuali kalau memang ada dari sekolah ya Kak ya. Nah itu cara mengenalkan dan tantangan dalam mengenalkan ke anak-anak itu gimana ya Kak? Mungkin Kak Kurniasari duluan, silahkan Kak. Ya, jadi Dinas Kebudayaan DIY itu kan ada program namanya Wajib Kunjung Museum atau WKM. Biasanya kita mengajak anak-anak generasi muda itu melalui kegiatan WKM itu. Kemudian di Jogja kan banyak sekali mahasiswa dari luar daerah ya. Mereka mungkin ada tugas kampus atau yang lain harus mengunjungi museum. Biasanya mereka juga akan mencari tahu melalui media sosial di tiap museumnya masing-masing. Kemudian karena sekarang ini masih pandemi, banyak museum yang membuka kunjungan melalui virtual ataupun secara langsung dengan konfirmasi terlebih dahulu dengan kita sampaikan ke pengelola museum untuk kita dapat berkunjung hari apa nih, kita bikin reservasi. Kemudian untuk mengenalkan dan mengajak generasi muda mungkin melalui berbagai kegiatan yang diadakan di museum. Misalkan tahun kemarin kita mengadakan berbagai lomba di tiap museum yang ada di DIY ya Kak ya. Jadi ada lomba sketsa, macam-macam dari tiap museum kayak gitu. Kebetulan juga untuk misalkan Museum Keraton kemarin juga mengadakan lomba sketsa tentang bangunan arsitektur di area keraton. Kemudian dari Museum Soeharto itu juga mengadakan lomba desain merchandise. Kemudian dari Museum Kayuan Agama mengadakan lomba vlog. Nah, dari berbagai kegiatan perlombaan ataupun kegiatan yang lain yang diadakan di museum itu akan menarik minat dari generasi muda, dari masyarakat Kota Jogja ataupun DIY untuk mengikuti. Nah, dari situ kan kita juga bisa menarik pengunjung nih. Mereka ingin mengetahui lebih dalam tentang museumnya itu apa, terus belajar sejarah dari museum itu juga melalui berbagai kegiatan kayak gitu. Seperti misalnya Kak Erwin ini kan sering ngadain jelajah malam museum di Museum Benteng. Nah, mereka juga penasaran nih, Benteng kalau di malam hari kayak apa? Kemudian serunya seperti apa? Kan melalui kegiatan juga ya Kak Edwin ya? Betul, itu Kak. betul. Dan tadi seperti misalkan yang saya udah promosikan nih, di Museum Pleret itu di Bantul juga mengadakan kegiatan jelajah Museum Pleret yang tadi saya sampaikan itu Kak. Jadi mulai dari berbagai kegiatan atau perlombaan yang diadakan di museum akan menarik minat generasi muda untuk belajar dan memahami museum dan sejarahnya kayak gitu. Iya sih Kak. Wah menarik ya, saya juga pernah ikut lombanya Kak di salah satu museum dokternya. Lomba poster Kak. Lomba? Udah bikin poster. Leaflet. Lomba desain leaflet. Iya, desain leaflet. Sorry Kak. Lupa nih. Udah tahun lalu ya Kak. Tapi itu menarik banget sih Kak. Seru-seru. Desainnya bagus-bagus. Bener. Kan dari situ kita bisa berkarya ya Kak ya. Seperti Kak Devi ini bisa berkarya melalui lomba itu. Jadi lebih datang ke museum, mengunjungi museum, kemudian kita tahu sejarahnya seperti apa Dokter Yap.
ikut perlombaannya. Kan dari situ kita juga banyak belajar untuk mengenal lebih dalam tentang museum, terutama Dokter Yap yang pasti ikutin lomba itu. Iya, bener nih Kak. Jadi tahu nih, beliau sungguh sangat berjasa ya Kak ya dulunya gitu. Terus kalau malam museum nih Kak, eh, apa itu yang bikin menjadi tantangan di awalnya tuh pasti sulit ya Kak ya untuk eh, bisa mendapatkan approval buat main-main jalan-jalan jelajah malam museum gitu. Terus buat mengajak teman-teman tuh promosinya gimana sih Kak? Menurut Kesulitan di awal, jadi ngomongin masa lalu nih jadi. Jadi komunitas malam musim dulu itu pas dirintisnya karena dia PKM ya, jadi program kreativitas mahasiswa itu sulitnya itu dalam mencari museum yang mau buka malam hari. Pertama itu, karena officially museum itu akan tutup jam 4 sore. Nah, kalau udah tutup kayak gitu, biasanya para pegawainya udah pada pulang tuh. Nah, kok anak-anak ini malah buka museumnya malam hari gitu loh. Nah, itu yang kemudian akhirnya membuat kami tuh kayak sedikit ini bertanya-tanya apakah kemudian program ini bisa jalan gitu. Nah, akhirnya kemudian kami dipertemukan dengan Kepala Museum Benteng Frederick waktu itu. Beliau kemudian sangat terbuka karena beliau juga adalah dosen di dosen tamu di jurusan pariwisata UGM, Bu Edi nih, Bu Sri Edi Ningsih. Mbak Nia belum ketemu kayaknya nih. Mbak Nia Mungkin ketemu sama dulu Pak Harjo ya? ya Pak Suharjo, tapi mungkin dulu pernah jumpa, cuman belum ini ya Kak ya, Belum 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 ini belum ketemu. belum Jadi dulu familiar. tuh Bu Edi tuh, jadi Malam Museum itu berterima kasih banget itu sama Bu Edi. Jadi Bu Sri Edi Ningsih itu akhirnya kemudian memberikan izin untuk membuka museumnya malam hari. Boleh dong teman-teman berkunjung malam hari di museum gitu. Akhirnya itu memicu banyak minat teman-teman untuk berkunjung ke museum gitu loh. Kayak mungkin mereka berpikir bahwa malam hari ke museum itu seru kayaknya ya. Ada yang mungkin berpikir bahwa itu uji nyali atau apa kayak gitu kan. Ada yang pikir kayak gitu. Tapi to be honest, kami kegiatannya itu lebih ke edukasi ya. Jadi memang lebih ke edukasi. Malam hari itu sebenarnya cuma gimmick doang sih Mbak dan teman-teman. Jadi gimmicknya kayak gitu. Nah, akhirnya di tahun 2013, 2014 itu jalan terus tuh. Jalan terus kemudian akhirnya banyak juga tuh beberapa museum yang menawarkan diri untuk mau, ayo dong ngadain juga dong di museum kami gitu kan. Nah, akhirnya kami ngadain juga tuh di museum yang lain, kayak misalnya Museum Sandi, terus Museum Sono Budoyo itu juga pernah sekali, terus kemudian Museum TNI Angkatan Udara, terus museum dulu ada museum anak kolong tangga ya, dulu pernah juga malam hari di situ, terus Museum Jenderal Sudirman. Jadi akhirnya banyak gitu loh, banyak museum yang mau buka malam hari akhirnya gitu loh. Setelah melihat recordnya malam museum itu kayak gimana gitu, ternyata minat kunjung teman-teman milenial sama ya generasi muda ini ternyata tinggi kalau ada gimmicknya gitu. Nah, jelajah malam museum itu salah satunya. Untuk promotnya dulu tuh karena belum familiar dengan Instagram ya, 2012 tuh belum familiar dengan Instagram, belum familiar dengan Twitter gitu ya, belum familiar banget tuh dengan media sosial gitu ya. Itu cukup sulit ya. Jadi zaman dulu itu masih nyebar poster, masih nyebar kayak publikasi yang di print out kayak gitu kan, poster terus kemudian leaflet dan lain-lain itu disebar di beberapa kampus karena memang targetnya itu teman-teman muda gitu kan. Jadi nyebarnya di kampus-kampus tuh. Masih ingat banget tuh teman-teman berjuang banget tuh 5 orang awalnya itu 5 orang itu nyebar poster. Kalau sekarang kan udah nggak zaman ya, nempel-nempel poster di mading kayak gitu kan, nggak zaman lagi gitu. Orang lebih banyak poster sekarang. Paperless Terus Kak. akhirnya, paperless ya, dan mungkin juga itu apa ya, kayak orang lebih mudah mengaksesnya karena kan gawai kan atau gadget itu kan setiap hari dibuka oleh teman-teman muda gitu kan. Nah akhirnya kami merambah Facebook. Awalnya tuh Facebook dulu tuh fanpage namanya. Terus habis gitu masuk ke Twitter,
Terus habis itu familiar dengan Instagram, akhirnya masuk dengan Instagram sampai hari ini. Jadi semua informasinya kegiatan malam museum itu semua diupload di media sosial dan tidak ada yang di print out lagi gitu loh. Jadi kayak gitu sih perkembangan untuk promosinya. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen tahu ya bisa follow tuh di @malammuseum Kepoin gitu. malam museum teman-teman. Kepoin ya, jangan lupa. Mungkin Jonjen kalau boleh sedikit cerita nih Kak, waktu saya ikut malam museum nih seru banget Kak, serius. Waktu itu ini Kak, kalau nggak salah di Band Incredible temanya rempah-rempah Pak ya. Terus disuruh tutup mata, cium satu rempah-rempah sama teman-teman dan kebetulan Kak menang. Bener, bener banget itu. Aku juga pernah, Kak. Wah, bener Diputar ya, dulu seru ya Kak tapi ya. kita Iya, diputar dulu berapa putaran tuh. bener-bener. 7 sampai pusing baru suruh nyium. Ah. Oh iya, Nanti nggak bisa bener-bener. bedain mana apa namanya ketumbar mana merica ya. Aduh Kak, untung teman saya pada pintar masak mungkin ya. Gitu Jadi bisa banyak bisa hafal. menang ya di games itu ya. Iya, lumayan nih Ya, kayak Kak. Aku gitu sih. dulu Jadi memang pernah. memang Dulu gimana? pernah pas pertama kali ikut tuh Kak Erwin ya. Dapat door prize dan itu limited sekali. Terima kasih Kak Erwin. Jadi Yeay. gimmick itu sih sebenarnya Mbak yang bikin museum itu menjadi ramai. Tadi benar kata Mbak Nia. Jadi event itu sangat berpengaruh untuk mendongkrak minat teman-teman muda untuk mau datang ke museum gitu kan. Ya event apapun itu ya nggak mesti harus apa namanya nggak mesti harus relate dengan museumnya. Mungkin beberapa tahun yang lalu mungkin familiar dengan ngopi di museum itu sama senior saya tuh, senior di duta museum juga tuh, ngopi di museum sama Mbak Ayu gitu kan. Sebenarnya itu nggak relate dengan museumnya, yang kopi dan museum gitu kan. Itu kan nggak sesuatu yang berbeda ya. Tapi Iya kemudian bisa Kak. dikemas tuh. Ternyata bisa kok kita ngopi di museum. Karena memang museum hari ini itu berbeda dengan museum di zaman dulu, teman-teman. Kalau zaman dulu tuh mereka tuh objek oriented ya. Semua tuh Iya, benar-benar. orientasinya mengoleksi apa namanya benda-benda budaya, benda-benda bersejarah kayak gitu dan bagaimana merawatnya. Mereka lupa bahwa museum itu punya tugas untuk mengomunikasikannya dan memfasilitasi masyarakat untuk mau berkunjung ke museum. Nah, lebih berat sebelah dulu. Sangat objek oriented. Nah, sekarang itu ya sejak mungkin 2012-an, 2013-an itu memang museum itu udah mulai mengarah pada public oriented. Jadi orientasi mereka itu kepada masyarakat, ya, kepada pengunjung. Apa sih yang dibutuhkan pengunjung gitu kan? Apa yang dibutuhkan oleh publik gitu kan? Ya makanya kemudian difasilitasi gitu. Ada fasilitas yang disediakan, entah itu event atau fasilitas penunjang lainnya kayak misalnya dulu itu ya masuk museum tuh kayak susah nyari toiletnya misalnya. Sekarang gampang tuh nyari toiletnya, bersih malah kayak gitu kan. Terus apa namanya tempat buat nongkrongnya juga ada tuh. Dulu mana ada dulu museum nyediain bangku, kursi buat nongkrong atau dalam tanda kutip mungkin co-working space gitu kan buat diskusi atau buat apa namanya buat ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Itu sekarang beberapa museum itu juga sudah mulai membuat co-working space kayak misalnya Sono Budoyo itu sekarang udah punya tuh bagian belakangnya itu disulap jadi cafe dan co-working space kayak gitu. Terus tempat ngecas HP. Dulu tuh mana ada museum itu yang kemudian berpikir bahwa kita nyediain yuk apa namanya tempat buat ngecas HP gitu kan buat teman-teman muda gitu kan. Nah sekarang tuh udah mulai disediain tuh kayak misalnya Museum Benteng. Itu tempat ngecasnya itu banyak banget itu. Banyak banget bisa sampai berapa puluh gitu HP yang bisa dicas di situ. Jadi kayak orientasi mereka tuh emang betul-betul ke publik. Bagaimana publik itu bisa nyaman berkunjung ke museum dan apa namanya mau berkunjung lagi dan mengajak teman-temannya yang lain kayak gitu sih. Jadi yang aku lihat dan aku perhatiin perkembangan museum hari ini kayak gitu. Ada juga Sudah Kak mulai. Edwin yang ada juga yang menyediakan tempat khusus untuk ibu menyusui. Nah, Kemudian betul. ada klinik juga di museum itu. Wah, Betul. seru nih Jadi perkembangannya makin. mulai mulai memfasilitasi semua
hal-hal yang tadinya itu tidak terfasilitasi, kayak misalnya difabel, itu juga udah mulai difasilitasi gitu kan, aksesibilitasnya gitu. Jadi ya sudah publik, udah go public lah istilahnya, kayak public oriented kayak gitu. Ya, Itu sih. iya. Memang yang dibutuhkan ya Kak ya. Mungkin dulu ini Kak nggak ada colokan, nggak ada listriknya karena HP-nya awet-awet tuh Kak dulu. Nggak kayak sekarang. Mungkin. Iya ya, Nokia nyebut merek nggak apa-apa ya. Jadi HP zaman dulu. Udah nggak produksi mungkin Kak Edwin. Jadi HP zaman dulu tuh ya kalau ngecasnya seharian itu bisa dipakai 3 hari, bisa dipakai 4 hari. Kalau sekarang mah ya ini kalau sudah dicas mulai, ya. sudah mulai lebih Gitu. baik ya Kak ya. Museum sekarang saat ini sudah Betul. menyediakan Iya, fasilitas-fasilitas betul. publik yang mumpuni untuk para pelancong-pelancong kita nanti yang mau datang ke museum. Terus ini Kak, mau tanya nih, kira-kira goals yang mendatang tuh maunya apa lagi nih Kak? Selain menjadi pembuka malam museum, mungkin ada lagi nanti yang akan Kak Edwin lakukan gitu, atau Kak Kurnia lakukan. Mungkin Kak Kurnia menjawab dulu. Oke, jadi goals-nya tetap promosi museum ya Kak ya. Setelah mungkin nanti purna dari Duta Museum, akan tetap berkegiatan promosi ke museum, mengajak sahabat museum semuanya untuk mengunjungi museum. Kita ajak ini loh, kita kenalkan kita kenalkan museum-museum yang ada di Jogja, karena sejatinya jati diri kita tuh ya di Jogja ini mengenal lebih dalam tentang sejarahnya, tentang Jogja itu seperti apa sih melalui museum. Kemudian ini nih Kak, sekalian saya promosi lagi ya, boleh ya Kak ya, karena memang melalui promosi museum bisa menggait lebih banyak pengunjung, lebih banyak apa ya, generasi muda untuk mencintai museum. Jadi baru dibuka malam ini nih Kak, ada pemilihan duta museum juga. Nah, itu teman-teman sahabat museum yang ada yang ber-KTP DIY bisa juga untuk mendaftarkan diri. Untuk kamu yang tertarik akan dunia permusiuman boleh dicoba, karena di situ nanti potensi kita akan banyak tergali, banyak terasah ya. Kita akan bisa mengeksplor kegiatan-kegiatan yang menarik, kemudian kita bisa mengeksplor potensi kita untuk memajukan permusiuman di Yogyakarta khususnya. Kemudian goals-nya sahabat museum semuanya bisa tetap mencintai museum di era pandemi seperti ini dengan tetap berkarya, mungkin melalui virtual, melalui berbagai poster atau di berbagai media, vlog, video atau yang lainnya bisa kita eksplor lagi. Karena itu tadi dari museum kita banyak belajar dari masa lalu, masa kini, masa yang akan datang itu melalui permusiuman kayak gitu Kak. Oh ya Kak, lupa nih sebelum Kak Edwin menyambung nih. Museum tuh punya ini ya Kak ya, museum di hatiku gitu. Apa sih namanya? Iya, jargon Kak. Jadi jargon, ada jargonnya ya. Kita biasa menyapa sahabat museum semuanya itu dengan sapaan sahabat museum. Kemudian mungkin nanti sahabat museum yang ada di rumah bisa ikut serta ya, bisa mempraktikannya juga. Jadi saat kita sampaikan salam sahabat museum, kita bisa menjawab museum di hatiku, kayak gitu. Dan ini lagu Museum di Hatiku itu juga udah menggema ke seluruh Nusantara ya Kak ya, di museum-museum seluruh Indonesia. Jadi lagunya sangat asik, mungkin bisa dicari di search di YouTube dan tentu sangat familiar di insan permusiuman. Oke Kak, kayaknya gitu. seru nih. Udah pernah dengar Kak? Udah pernah dengar lagunya? Belum nih Kak, penasaran aku jadinya. Mungkin nanti habis ini saya cek. Oke, ya boleh. Makasih nih. Lihat Kak Edwin gimana sih Kak goalnya setelah ini nih? Kalau saya sih ngeliatnya kayak PR kami kan masih banyak banget tuh ya. Komunitas malam museum masih belum banyak menyentuh museum-museum yang lain gitu. Kami museum-museum yang kami adakan untuk yang jelajah malam itu kan kebanyakannya di kota ya. Kayak misalnya Museum Benteng, terus kemudian Museum Sandi,
Museum TNI Angkatan Darat yang secara administratif itu berada di kota Jogja ya. Kami sebenarnya berupaya gimana kemudian bisa menyentuh museum-museum yang mungkin ada di pelosok-pelosok yang lain gitu kan, kayak misalnya di Kulon Progo misalnya ada rumah Sandi, atau di Bantul misalnya ada museum apa ya, di Bantul Museum Gumu Pasir yang paling pojok selatan sendiri gitu kan, di apa namanya, di Pantai Parangtritis itu. Pantai Parangtritis apa Depok ya? Saya Di lupa ya. area di area Gumuk Pasir itu, Kak. Di apa? Daerah Pantai. Gumu Pasir itu, situ terus kemudian mungkin di Gunung Kidul kayak misalnya di Museum Wanagama. Jadi memang PR-nya masih banyak banget, ya. Harapannya sih sebenarnya setelah pandemi ini selesai, pandemi ini juga sudah dinyatakan aman kayak gitu, kondisinya aman, ya PR kami ya akan lebih banyak menyentuh museum-museum yang mungkin berada di luar kota Jogja kayak misalnya di daerah-daerah tadi. Dan komunitas Malam Museum itu punya banyak program ya, Mbak dan teman-teman sekalian. Nggak hanya jelajah Malam Museum doang, tapi kami punya program namanya Kids in Museum, itu untuk anak-anak usia 6 sampai 12 tahun. Itu diajak piknik tuh anak-anak usia 6 tahun itu sampai 12 tahun dengan aktivitas ekstra kayak misalnya mereka ada gamesnya, ada kemudian karya yang mereka buat di dalam museumnya, dan itu membutuhkan riset yang luar biasa ya. Riset yang kami lakukan itu nggak main-main, karena memang bagaimana sih sebenarnya mengomunikasikan koleksi itu kepada anak-anak usia dini gitu loh. Karena kan nggak mungkin dong kita bercerita tentang genta ini peninggalan zaman Mataram Islam itu kepada anak usia 6 tahun, itu nggak nyampe sama mereka gitu kan. Nah, akhirnya kemudian kami Benar-benar. harus riset gimana kemudian anak-anak ini apa namanya, merasa senang berkunjung ke museum tanpa harus dicekoki dengan apa namanya, materi-materi yang berat dan belum di usianya kayak gitu. Itu untuk Kids in Museum. Terus kemudian kami punya yang namanya kelas heritage. Nah, ini yang menyentuh untuk cagar budaya, situs-situs cagar budaya. Kami udah nyampe ke Jawa Tengah juga, terus kemudian udah nyampe ke Jawa Timur juga. Nah, harapannya sebenarnya setelah pandemi ini ya bisa kembali, bisa mengajak teman-teman tuh. Dulu tuh kami pernah ngajak jelajah Mataram Islam tuh. Jadi melihat peninggalan Mataram Islam mulai dari Kota Gede, jauh sebelum Dinas Kebudayaan itu kemudian ngadain program apa namanya, program jelajah Pleret dan jelajah Kerto, itu kami udah melakukan itu gitu loh di tahun 2018 apa ya kalau nggak salah, itu kami mengunjungi Kota Gede, terus kemudian situs Kerto, terus situs Pleret, terus kemudian sampai ke Kartasura, Surakarta, terus kemudian Mangkunegaran, Jogja, Pakualaman, dan Imogiri. Jadi kami memberikan teman-teman informasi bahwa sejarah Jogja itu panjang banget tuh, dimulai dari Mataram Islam. Dan masih banyak banget kegiatan-kegiatan komunitas Malam Museum yang bisa dilakukan. Kayak misalnya mendongeng di Borobudur, ya ada beberapa relief di Borobudur itu ya, relief Jataka gitu ya, Jataka Avadana. Itu kemudian kami sampaikan kepada anak-anak. Kami nggak mungkin bercerita tentang Borobudur ini adalah peninggalan Raja Samaratungga misalnya kayak gitu, enggak. Tapi kami lebih kemudian menjelaskan sesuai dengan umurnya. Kalau misalnya umurnya 6 tahun ya kita berdongeng gitu melalui relief yang ada di candi kayak gitu. Jadi kegiatannya sebenarnya PR-nya banyak banget, Mbak. PR-nya banyak banget. Ya kalau dirinci ya banyak banget sih sebenarnya, nggak bisa disebutin satu persatu. Jadi banyak banget sebenarnya. Jadi tunggu Boleh nambahin aja PR-nya nggak, Kak? kalau gimana? Boleh nambahin PR-nya nggak, Kak? Apa tuh? Apa tuh kira-kira? Ini, Kak, kan saya aslinya bukan dari Jogja nih. Mungkin dari Hmm. luar daerah, dari Tulungagung nih. Mungkin ini, Kak, bikin jelajah museum di luar DIY gitu, Kak. Tapi mungkin Ya. di luar itu kan agak kurang gitu, Kak, mungkin ya. Untuk Betul, betul. memicunya gitu, mungkin perlu event-event yang sangat Sebelum pandemi itu kami pernah sih jelajah Malam Museum itu di Sangiran, pernah juga di Museum Sangiran tuh, di Sragen ya. Ya untuk Jawa Timur ya nantilah. Kalau Jawa Timur tuh kami pernah ke Trowulan oh, waktu itu. Jadi PR ya itu yang seperti yang saya katakan di awal, kayak PR kami tuh banyak.
PR komunitas malam museum ini banyak. Jadi monggo teman-teman yang misalnya join di Instagram Live ini, kalau masih berstatus sebagai mahasiswa, nanti kalau kami buka pendaftaran sebagai relawan atau anggota, ayo join bareng kami. Dan ayo kita bikin kegiatan di museum-museum, di situs-situs cagar budaya yang ada di Jogja dan sekitarnya, atau bisa nanti ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gitu. Atau ini Kak, kayak buka cabang gitu Kak mungkin. Kalau buka cabang enggak sih ya Mbak, kayak apa ya, kalau buka cabang tuh udah beberapa kali ditanyain ya, udah beberapa kali yang nanya, kok Malam Museum ya bikin chapter Malam Museum chapter Semarang, atau Malam Museum chapter Malang, atau Malam Museum chapter Surabaya. Honestly kami nggak berpikir ke sana sih, karena kami itu berpikir bahwa masing-masing daerah itu punya latar belakang budaya masing-masing, punya lingkungan yang berbeda dengan Jogja gitu kan. Sehingga kami itu lebih banyak menginspirasi teman-teman untuk membangun komunitasnya sendiri yang ada di daerah masing-masing. Malam Museum tuh pernah ngadain tuh temu komunitas sejarah se-Indonesia tuh. Nah, kami kemudian memberikan inspirasi, sharing knowledge, bagaimana sih mengelola komunitas gitu kan, bagaimana berkegiatan komunitas, kemudian bagaimana membangun relasi dengan lembaga pemerintah yang bergerak di bidang sejarah, museum, sama cagar budaya. Itu kami sampaikan kepada teman-teman. Jadi lebih ke sharing knowledge aja gitu loh. Silahkan kalau misalnya teman-teman di Tulungagung atau di Blitar atau di mana, terserah gitu. Atau di Kediri misalnya kalau pengen bikin komunitas, ya silahkan. Kalau pengen belajar bagaimana sih kemudian memanage sebuah komunitas, kami dengan sangat senang hati akan berbagi informasi itu. Gitu sih. Berarti bisa kerjasama gitu ya Kak ya mungkin. Bisa banget, Mungkin bisa banget. mungkin Kak Novi kan dari Tulungagung nih. Kak Novi menciptakan sendiri komunitasnya. Nah, nanti bisa dikembangkan di Tulungagung, Kak. Insya Allah nih Kak, soalnya lama gak pulang nih Kak. Jadi stay di Jogja. Pandemi. Iya. Ngomong-ngomong soal Tulungagung, pendiri komunitas Malam Museum itu salah satunya orang Tulungagung loh. Wah, Jadi siapa dia, tuh Kak? jadi dia anak sejarah UGM, dia aslinya orang Tulungagung gitu. Jadi bareng sama aku dulu ngedirin Oh, Malam boleh Museum. dong Kak nanti bisa minta kontaknya, kita mau bikin di Tulungagung, siapa tahu nanti. Cuman beliaunya sekarang kerja di Arsip Nasional di Jakarta. Jadi dia lebih banyak sekarang di Jakarta karena dia kerja di Arsip Nasional. Tuh. Iya, saya juga belum pulang nih Kak pandemi ini. Semoga lekas Curhat berlalu nih. ya teman-teman. Iya nih Kak, sedikit lah. Sedikit. Oke. Ini Kak, pertanyaan terakhir nih. Pesan kesan untuk anak muda di Indonesia untuk selalu menghormati dan belajar sejarah. Coba Kak Edwin dulu mungkin. Apa ya? Gini, kalau aku sih ngelihatnya kayak gini ya, teman-teman sekalian. Sejarah itu mengajarkan kita tentang banyak hal gitu. Salah satunya mengenali identitas kita. Nggak apa-apa teman-teman itu kemudian suka Korea gitu kan, suka dengan Squid Game atau suka dengan apalah K-pop dan sebagainya. Tapi yang perlu teman-teman ketahui, sekorea-koreanya teman-teman itu, ya, sekorea-koreanya teman-teman itu, orang Korea juga nggak akan menganggap Anda itu sebagai orang Korea. Ya, orang Korea itu akan menanyakan soal identitas Anda gitu loh. Ini mau kamu maca itu apa ya bahasanya ya? Maca dandan. Nah, dandan kayak ala orang Korea atau dandan ala kayak orang Jepang misalnya kayak gitu. Tetap aja kamu tuh orang Indonesia. Kamu tuh bukan orang Korea, kamu tuh bukan orang Jepang. Boleh silahkan ikut K-pop, boleh ikut J-pop ya, Japanese pop kayak gitu, atau kultur-kultur yang lain gitu, silahkan gitu. Tapi jangan sampai teman-teman kehilangan identitasnya ya. Salah satu kemudian cara untuk mengenal identitas teman-teman ya dengan mencintai sejarah, dengan belajar sejarah, dan nggak malas ke museum gitu kan, karena disitulah teman-teman nanti akan tahu dari mana sih sebenarnya asal-usul kita gitu. Itu aja sih pesan saya buat teman-teman gitu. Kak Kurnia nih, apa nih Kak pesannya buat teman-teman?
Ya, untuk sahabat museum semuanya, tetap ingat pada jati dirinya masing-masing. Kita orang Jogja khususnya, kita orang Indonesia, kita orang Timur, kita tunjukkan jati diri kita ke mancanegara, ke kancah internasional bahwa ini loh Yogyakarta, ini loh Indonesia, culture-nya seperti ini. Kemudian kunjungi museum juga, di sana kita akan banyak belajar mengenai sejarah masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, karena melalui permuseuman, melalui museum, kita banyak belajar sejarah, kemudian jati diri kita juga terpampang di situ ya, apa istilahnya, ini kita bisa membaca dari situ. Jadi tetap menjadi jati dirimu sendiri sebagai orang Jogja, sebagai orang Indonesia, sebagai orang Timur, gitu. Terima kasih nih Kak, gak terasa nih waktunya udah habis nih Kak. Mungkin mau ada closing statement gitu Kak. Sedikit aja Kak, sedikit aja. Ayo Kak Kurnia. Kayaknya tadi udah closing statement. Bisa masuk ya? Bisa masuk itu. Atau mungkin lebih bisa masuk. Bisa masuk sih, baiklah kalau begitu. Seru sekali ya bincang-bincang kali ini. Terima kasih buat Kak Edwin dan Kak Nia. Mungkin lain kali bisa ketemu luring ya Kak ya? Boleh promosi sekali lagi Kak. Jadi untuk mengikuti lomba tadi, jangan lupa untuk sahabat museum semuanya, kunjungi official Instagram kami ya, Duta Museum DIY atau Dinas Kebudayaan DIY. Kemudian explore potensi kalian. Mbak Novi juga jangan lupa ikut ya Mbak ya, ikut daftar karena besok hari terakhir pendaftaran. Kak Edwin ini juga biasanya ikutan lomba vlog nih Kak. Nah Kak Edwin juga boleh banget tuh Kak daftar Kak. Okay. Kemarin tuh aku lihat banyak banget di beberapa museum kalau ada lomba vlog Kak Edwin pasti ikut nih. Iseng-iseng doang sih sebenarnya. Iseng-iseng berhadiah. Oke, sahabat museum semuanya, silahkan mengikuti mendaftar lomba Gebyar Museum Pleret. Kemudian jangan lupa kunjungi museum, cintai museum. Kemudian salam sahabat museum, museum di hatiku. Oke, museum di hatiku. Museum di hatiku. Aduh, aku ada museumnya. Iya. Oh ya, banyak banget ya yang kita dapat belajar hari ini. Mungkin teman-teman yang mau kepoin IG-nya Kak Erwin atau Kak Kurnia, monggo nanti, atau mau ikut komunitasnya Kak Erwin di Malam Museum ya Kak ya, IG-nya ya Kak. Lalu kalau mau jadi duta museum tadi, daftarnya di mana Kak Kurnia? Mohon maaf. Ya, teman-teman, sahabat museum semuanya bisa mengunjungi official Instagram kami di @dutamuseum.diy atau Dinas Kebudayaan DIY. Karena mulai malam ini, mulai besok ya sebenarnya tanggal 15 itu sudah dibuka pendaftaran untuk bergabung dengan Ikatan Duta Museum DIY. Ini sampai dengan, saya buka contekan nih Kak, sampai dengan tanggal 15 sampai dengan tanggal 28 Oktober. Nah, ini dibuka pendaftaran untuk pemilihan Duta Museum DIY tahun 2022, tahun depan. Nah, ini boleh saya bacakan persyaratannya? Boleh, Kak. Jadi, untuk warga Indonesia, usia 20 sampai dengan 35 tahun ya, memiliki KTP DIY dan berdomisili di DIY, kemudian pendidikan minimal S1 atau sedang menempuh pendidikan S1, mampu berkomunikasi bahasa Indonesia atau bahasa asing lain dengan baik,